Halo semua, selamat datang di episode pertama PMC Health Podcast. Sehat bersama, hidup lebih bermakna. Serem banget, akhirnya kita bisa hadir dan berbagi informasi bermanfaat seputar kesehatan bersama kalian semua. Podcast ini dibuat khusus untuk menjadi sumber edukasi, inspirasi, dan solusi bagi kesehatan kita semua. Lewat obrolan santai, tapi tetap berbobot, kita akan menghadirkan para dokter, tenaga medis, dan para ahli di bidang kesehatan untuk membahas berbagai topik menarik yang pastinya relevan untuk kita semua. Di episode pertama ini, kita akan membahas persoalan tentang stunting. Jadi judul dari podcast ini adalah Yuk Kita Kenali Stunting. Kita akan membahas A sampai Z tentang stunting yang terjadi di Indonesia dan bagaimana menanggulanginya. Tentunya podcast kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat cantik, yaitu Dr. Mia Rajasa, spesialis anak, adalah dokter anak di Rumah Sakit Priscilla Medical Center. Nah, karena podcast ini sangat menarik, jadi kita harus dengerin sampai akhir, dan jangan lupa di-share ke teman-temannya, di-like dan di-subscribe, agar lebih banyak orang lagi yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Halo Dokter Mia, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Kabarnya baik-baik aja, Dok. Okay. Dokter bagaimana? Alhamdulillah baik, Dok. Oke, hari ini kita akan membahas, Dok, tentang materi yang sebenarnya mungkin belakangan ini menjadi hot news dan banyak yang memperhatikan materi ini gitu ya, Dok ya, tentang stunting gitu. Karena lebih banyak juga ibu-ibu atau orang tua yang lebih aware gitu dan sangat takut anaknya untuk terjadi stunting gitu. Tapi juga banyak ibu-ibu atau orang tua yang masih belum paham stunting itu apa sih, Dok, gitu kan. Stunting itu apakah hanya sebatas perawakan pendek? Tentunya pasti ada bedanya, Dok ya, gitu. Nah, makanya kita pengen denger nih dari narasumbernya yang udah pasti udah hatam banget lah, Dok, tentang stunting gitu. Jadi sebenarnya stunting itu apa sih, Dok? Oke, baik, Dok. Jadi stunting itu pertama-tama kalau kita melihat di kurva yang kita gunakan ya di Indonesia ini, dan juga sebenarnya ada di buku KIA yang warna pink itu ibu-ibu, itu adalah melihat kurva panjang badan atau tinggi badan sesuai usianya. Nah, di situ kita bisa melihat apakah pada kurva tersebut panjang badan dari anak-anak ibu-ibu ini di bawah minus 2 SD atau standard deviation pada kurva tersebut. Nah, itu yang sebenarnya namanya stunted. Nah, kalau stunting, jika dia di bawah kurva tersebut, di bawah min 2 SD, maka itu juga bisa disebabkan oleh gangguan kronis seperti penyakit kronik atau juga ada peningkatan dari metabolisme yang biasanya disebabkan oleh infeksi seperti diare atau juga yang sering kita temukan sini adalah TBC, TB paru seperti itu. Oke, jadi stunting itu kita taunya tuh based on grafik sebenarnya, Dok ya, grafik pertumbuhan dari anak itu gitu, termasuk stunting atau enggak gitu ya, Dok ya. Oke, nah sebenarnya ini nggak sih, Dok, maksudnya kayak di Indonesia ini tuh seberapa besar sih masalah stunting dan sebenarnya banyak nggak sih anak-anak yang stunting tuh? Iya, jadi kalau dari data yang terilis ya, yang paling baru itu dari tahun 2023, stunting itu prevalensinya di sekitar 21,5% Indonesia. Yaitu masih di atas ya, maksudnya di bawah target yang kita kejar. Nah, itu hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya, tahun 2022 berarti ya, yaitu di 21,6. Sedangkan kalau target global dari WHO sebenarnya di bawah 20%. Jadi ini memang kita harus masih mengejar. Dan pemerintah sendiri sebenarnya memberi target yang lebih tinggi lagi nih. Dia pengennya kita sampai 14%. Jadi ini kita memang masih harus banyak mengejar ya untuk angka stunting di Indonesia ini. Oke, jadi sebenarnya PR-nya masih banyak ya, Dok ya? Masih cukup banyak, Dok. Iya. Oke, jadi sebenarnya angka stunting di Indonesia itu cukup besar ya, Dok ya, karena belum masih di atas rata-rata dari WHO sendiri ya, Dok ya. Betul. Oke, nah sebenarnya ini kan banyak nih, Dok, maksudnya kayak mitos atau yang beredar lah di para orang tua gitu. Apakah stunting itu kan tadi dokter sendiri bilang bahwa itu kita tahu stunting itu berdasarkan kurva pertumbuhan gitu ya. Dan kalau misalnya tinggi badan anaknya itu kurang dari minus 2 standard deviation, itu kita bisa katakan itu stunted. Nah, tapi apakah berarti anak yang pendek itu berarti stunting atau enggak sih, Dok, sebenarnya? Iya. Oke, Dok. Jadi memang kadang kita suka dapat ya, saya sendiri sebagai dokter anak, ibu-ibu datang mau ada rujukan maupun ibu datang sendiri, Dok, anak saya ini stunting gitu.
kenapa Bu? Dan dia menunjukkan saya kurva yang tadi itu ada di buku. Nah sebenarnya kalau per definisi tidak. Jadi kalau hanya melihat kurvanya saja tanpa mengetahui penyebabnya, itu sebenarnya belum kita bilang stunting. Itu masih stunted atau pendek. Nah penyebab pendek ini yaitu yang harus kita gali lebih dalam lagi ya. Jadi kita sangat menghargai bahwa ibu-ibu sudah aware bahwa pertumbuhan linear atau pertumbuhan tinggi badan di bawah min 2 SD itu adalah sesuatu yang harus kita tata laksana segera ke dokter anak. Namun ya itu yang kita harus cari adalah penyebabnya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau stunting itu berarti kita mengetahui bahwa ada penyebab kronis di situ yang menyebabkan dia stunting atau tadi infeksi lama ya, infeksi yang berat sehingga menyebabkan dia untuk membakar banyak metabolisme nih. Jadi dia tidak bisa memperbaiki pertumbuhan linearnya itu gitu. Jadi itu stunting lebih di sana. Tapi ya itu harus digali lebih dalam lagi untuk mengetahui apakah ini benar pendek saja atau ini sudah stunting tadi. Oke, Dok. Nah, berarti bisa di breakdown lagi nggak, Dok? Kira-kira penyebabnya itu apa aja sih yang bisa menyebabkan seorang anak itu mengalami stunting gitu? Oke. Baik, jadi sebenarnya untuk menyampaikan ke stunting nih dok, kita harus aware dulu sama yang namanya gagal tumbuh atau mungkin juga diketahui sebagai weight faltering ya. Jadi weight faltering itu dia tidak adanya peningkatan berat badan yang adekuat ya, sesuai dengan kecepatan tumbuh anak pada setiap usia. Jadi karena kita ketahui pada tiap bagian usia itu kan target pertumbuhannya beda-beda ya dok, dibanding misalnya bayi dan pada anak yang sudah lebih besar. Nah, jika tidak tercapai target itu dalam 1 bulan atau 2 bulan pun, nah pertumbuhan tersebut itu dapat berdampak terhadap pertumbuhan linear. Jadi si kurang asupan ini berdampak terhadap tinggi badan. Karena jika kita kurang asupan, salah satunya itu, maka tubuh itu menggunakan energinya untuk mempertahankan berat badan dulu sehingga si pertumbuhan linear ini dia yang ditinggalkan seperti itu. Nah, salah satunya itu berarti kekurangan asupan. Kekurangan asupan ini bukan hanya dalam arti dia itu tidak cukup makanan, tapi jangan-jangan anak ini misalnya bayi, dia perlekatannya kurang baik sehingga ASI yang masuk juga kurang baik. Atau misalnya anak ini punya kondisi seperti reflux ya, yang kita tidak tahu. Jadi dia dikit-dikit masuk makanan, dia muntah. Jadi kan tidak masuk juga hal seperti itu. Atau mungkin dia ada bibir sumbing, orang tuanya belum tahu cara penanganinya. Dan dia tidak bisa masuk susu atau makanan yang adekuat karena dia tidak bisa menelan dengan baik. Itu salah satu. Kedua adalah juga peningkatan metabolisme. Peningkatan metabolisme tadi apa? Itu misalnya dia ada infeksi, seperti dia ada TBC, atau misalnya dia ada masalah infeksi kronis yang berkepanjangan tidak ditangani dengan baik. Terus yang ketiga adalah masalah malabsorpsi. Jadi biasanya pada anak-anak anemia ya, anak-anak anemia atau juga gangguan metabolisme seperti itu, di mana dia tidak bisa mengabsorpsi nutrisi yang masuk walaupun cukup tapi tidak optimal di dalam pencernaan karena masalah tersebut. Oke, jadi sebenarnya yang menyebabkan stunting itu banyak banget ya dok ya, Iya, nggak cuman sekedar anaknya kurang makan, betul, gitu ya. iya, Jadi harus benar-benar kita sebagai orang tua tuh harus lebih aware dan mau cari tahu gitu, kenapa sih anak ini bisa stunting gitu. Jadi banyak sekali gitu sebenarnya faktornya gitu ya. Nah, lalu yang saya tahu dok kan kalau pemerintah ini ya mengadakan apa ya gerakan untuk mencegah stunting itu salah satunya adalah apa sih maksudnya dia tuh pemerintah tuh menjurus ke ibu hamil juga gitu. Iya, sebenarnya ada nggak sih dok peranan ibu dari dia hamil lalu berisiko ke anaknya akan stunting gitu? Sebenarnya ada dok. Di jawabannya itu ada. Jadi yang mungkin sering didengar, suka dilihat di poster-poster ya, atau misalnya dokter anaknya mungkin ibu sudah pernah dengar 1000 hari pertama tuh, 1000 HPK. Jadi 1000 tuh dapat 1000 hari itu dari mana sih? Jadi 1000 hari pertama itu dapat sejak konsepsi dalam janin. Jadi bukan hanya sejak lahir. Jadi sejak dari dalam janin itu kita sudah sangat mempertimbangkan pertumbuhan dan kualitas asupan dan vitamin dan energi yang didapatkan oleh ibu sehingga dapat menghasilkan atau membuahkan bayi yang sehat. Nah itu pertumbuhan sudah mulai dari situ soalnya. Jadi tentu kalau dari pemerintah upayanya ya bukan hanya sejak ibu hamil tapi sudah sejak wanita-wanita remaja, perempuan remaja adalah penyediaan tablet berdarah tentunya itu. Terus juga untuk beberapa ibu hamil di beberapa daerah itu juga ada nanti penambahan asupan makanan dari posyandu juga sudah diberikan.
Jadi fungsinya semua itu adalah untuk memastikan bahwa ibu-ibu hamil ini sehat nih, energinya cukup, sehingga jika ibu hamilnya baik, sehat, menerima asupan protein, makanan karbohidrat dan vitaminnya cukup, mikronutrien yang cukup, akan menghasilkan janin yang juga sehat. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya risiko stunting itu bisa dikurangi dari sejak bayi itu masih janin ya dok, yang masih dalam perut ya. Oke. Nah dok, sebenarnya stunting ini diturunkan nggak sih? Misalkan ibunya atau bapaknya dulu stunting, maka anaknya akan berisiko stunting gitu. Sebenarnya diturunkan nggak sih dok? Atau ada peranan genetik nggak sih? Iya. Jadi itu nanti soal definisi itu lagi dok. Jadi tidak semua anak yang pendek itu kan stunting ya. Jadi nanti kalau kita bisa lihat itu ada alur untuk kira-kira untuk dokter anak ya sebenarnya. Bagaimana nih kita tahu nih stunting atau stunted tadi. Jadi pertama-tama kalau misalnya ibu-ibu nanti bawa anaknya ke posyandu atau ke dokter anak untuk pengukuran antropometri, itu juga kita bisa menanyakan, kita curiga dari perawat pendek untuk tinggi badan bapak dan ibunya. Karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana itu juga berdampak untuk optimalisasi dari tinggi badan anaknya, ada memang. Nah tapi itu memang butuh pemeriksaan lanjut ya, seperti beberapa contohnya adalah pemeriksaan rongsen tulang dan sebagainya. Jadi untuk jawabannya apakah pendek itu bisa juga karena orang tua bisa, tapi beda lagi dengan stunting. Iya, seperti itu. Oke. Sebenarnya stunting itu sebenarnya nggak diturunkan berarti ya dok ya, Iya. kalau kayak gitu ya. Tapi kalau perawakan pendek itu bisa. Iya. Tapi perawakan pendek dan stunting itu berbeda gitu ya dok ya. Oke. Ini menarik banget sih dok. Nah, terus dok, berarti tadi saya pengen bahas lagi, stunted dan stunting itu berbeda. Iya. Itu berbeda ya. Iya. Kalau seseorang yang stunted itu belum tentu stunting. Betul. Oke. Iya. Nah itu apa maksudnya yang membedakan tuh apa dok tadi sorry, stunted dan stunting? Kalau secara definisi tadi ya dok ya, kita tahu ada keberadaan bahwa dia ada masalah kronis nih, mau itu masalah kesehatannya yang akut seperti infeksi maupun masalah lain seperti bawaan. Nah, kalau kita melihat nanti di grafiknya, kita juga sebenarnya harus jangan lupa untuk melihat berat badan sesuai usia. Jadi kalau secara medis kita mengukur ini benar-benar stunting dengan kalkulasi melihat usia beratnya dan usia tingginya. Jadi jika usia berat badannya itu juga lebih kecil dibanding usia tingginya, nah itu kita per definisi itu bisa membuat stunting seperti itu, karena itu berarti permasalahannya sudah berlangsung selama cukup lama lah. Jadi stunting itu bukan masalah yang terjadi overnight ya, dalam satu malam. Itu proses yang cukup lama, sehingga yang tadi itu biasanya sudah ada penurunan berat badan dulu dong. Jadi tadi yang gagal tumbuh, awalnya biasa gagal tumbuh, karena itu menjadi petanda dari kami bahwa ini kurang energi nih, mau karena masalah asupan, masalah malabsorpsi maupun tadi masalah bawaan kronis ya. Jadi itu jadi sebuah tanda untuk kita sebagai orang tua dan juga sebagai dokter anak bahwa sudah ada gagal tumbuh nih, bisa jadi nanti dia juga menjadi stunting, memang jadi pendek, maaf itu. Makanya harus dilihat betul-betul jika usia beratnya sudah lebih rendah dibanding usia tingginya, nah itu per definisi kita juga bisa bilang stunting. Iya. Berarti itu dia kenapa pentingnya kita tuh memantau berat badan, tinggi badan tiap bulan itu ya dok ya, benar-benar memantau tiap pertumbuhan kurva gitu ya, karena begitu ada sesuatu yang kok ini nggak naik sesuai ininya, sesuai apa normalnya, berarti itu harus cari tahu ya dok ya. Oke. Nah dok, nah kalau misalkan stunting itu memang seberapa bahaya sih dok? Emang berdampak apa sih gitu stunting itu? Iya. Oke dok. Jadi stunting itu bukan hanya ke masalah pertumbuhan fisik ya dok, yang kita juga khawatirkan itu sebagai dokter anak dan tentunya orang tua adalah bisa berdampak juga kepada kognitif itu dok. Jadi selain memang masalah fisik tentu dia tidak akan setinggi tentunya ya, setinggi optimalisasi dari pertumbuhannya seperti anak-anak yang tidak stunting, tapi juga kognitifnya, terutama dalam 2 tahun pertama itu yang saya bilang 1000 HPK. Karena dalam 2 tahun pertama, itu otak bisa bertumbuh sekitar 80% dari nanti dia otak pas dewasa seperti itu. Jadi cukup banyak yang dikejar dok dalam 2 tahun pertama itu. Jadi itu juga kognitifnya sih sebetulnya yang kita khawatirkan. Iya. Jadi stunting itu berdampak terhadap kecerdasan ya dok ya, terhadap kecerdasan anak itu ya. Karena tadi yang dokter bilang ya 2 tahun pertama kehidupan itu
lagi kencang-kencangnya perkembangan otak ya. Iya. Sementara kalau misalnya badan aja udah kurang ya dok ya, untuk tumbuh aja bagaimana untuk perkembangan otak gitu ya dok ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan nih dok, ada seorang anak gitu yang udah mengalami stunting, terus harus gimana? Oke. Jika dia memang misalnya dapat pasien atau dapat anak yang misalnya ibu udah lihat nih anaknya udah stunting, sudah jelas ya misalnya hitung-hitungannya, maka itu dapat dilakukan tindakan-tindakan yang memang harus dirujuk ke rumah sakit tentunya ke RSUD kalau nanti kita lihat ya, dan menemui dokter anak. Di sana kita ada tempatnya selain untuk mengkaji penyebab-penyebabnya ya. Jika memang jelas penyebabnya seperti infeksi kronis, masalah jantung bawaan, itu kan termasuk dalam red flags ya. Itu harus ditangani dulu dok tentunya. Misalnya dia infeksi, tentu kita harus mengobati infeksinya. Jika misalnya dia masalah bawaan, ya kita harus melihat dulu nih masalah medis bawaannya apakah bisa dikoreksi atau tidak. Dan tentu untuk nutrisinya di situ ada tempat kita memberikan yang PKN Randu. Jadi itu susu yang untuk formulasi khusus ya untuk melaksanakan si stunting ini. Stunting ini diturunkan nggak sih? Misalkan ibunya atau bapaknya dulu stunting, maka anaknya akan berisiko stunting gitu. Sebenarnya diturunkan nggak sih dok? Atau ada peranan genetik nggak sih? Iya. Jadi itu nanti soal definisi itu lagi dok. Jadi tidak semua anak yang pendek itu kan stunting ya. Jadi nanti kalau kita bisa lihat itu ada alur untuk kira-kira untuk dokter anak ya sebenarnya. Bagaimana nih kita tahu nih stunting atau stunted tadi. Jadi pertama-tama kalau misalnya ibu-ibu nanti bawa anaknya ke posyandu atau ke dokter anak untuk pengukuran antropometri, itu juga kita bisa menanyakan, kita curigai perawat pendek untuk tinggi badan bapak dan ibunya. Karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana itu juga berdampak untuk optimalisasi dari tinggi badan anaknya ada memang. Nah tapi itu memang butuh pemeriksaan lanjut ya, seperti beberapa contohnya adalah pemeriksaan ronsen tulang dan sebagainya. Jadi untuk jawabannya apakah pendek itu bisa juga karena orang tua bisa, tapi beda lagi dengan stunting. Jadi itu nanti soal definisi itu lagi dok. Jadi tidak semua anak yang pendek itu kan stunting ya. Jadi nanti kalau kita bisa lihat itu ada alur untuk kira-kira untuk dokter anak ya sebenarnya. Bagaimana nih kita tahu nih stunting atau stunted tadi. Jadi pertama-tama kalau misalnya ibu-ibu nanti bawa anaknya ke posyandu atau ke dokter anak untuk pengukuran antropometri, itu juga kita bisa menanyakan, kita curiga nih perawakan pendek untuk tinggi badan bapak dan ibunya. Karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana itu juga berdampak untuk optimalisasi dari tinggi badan anaknya ada memang. Nah tapi itu memang butuh pemeriksaan lanjut ya, seperti beberapa contohnya adalah pemeriksaan ronsen tulang dan sebagainya. Jadi untuk jawabannya apakah pendek itu bisa juga karena orang tua bisa, tapi beda lagi dengan stunting. Iya, seperti itu. Oke. Nah dok, ini kan juga banyak nih mitos di masyarakat nih ya, terkait ASI dan SUFOR nih, agak sengit ya dok ya ini ya kalau pembahasan ASI dan SUFOR gitu. Terus juga banyak yang beranggapan bahwa kayaknya kasih SUFOR aja lah supaya nggak stunting gitu. Jadi apakah benar gitu dok anggapan seperti itu? Nah, oke dok. Jadi sebenarnya untuk khusus apalagi bayi di bawah 6 bulan, tentu kita masih merekomendasikan ASI ya. Jadi air susu ibu dibandingkan susu formula. Kenapa? Karena ada beberapa hal lah yang ada di dalam ASI yang dapat tidak ditemukan di dalam susu formula. Seperti IgA ya, imunoglobulin untuk mencegah beberapa penyakit yang hanya didapatkan dari ibu itu, dan juga hal-hal seperti kontak kepada ibunya ya. Jadi perlekatan dalam menyusui itu adalah sebuah bonding yang tidak didapatkan jika kita hanya memberikan susu formula via botol misalnya atau via sendok seperti itu. Dan juga yang kita ketahui adalah ASI penyerapannya itu lebih baik, lebih sempurna dibandingkan susu formula pada mayoritas daripada bayi-bayi. Jadi itu tentunya kenapa kita masih merekomendasikan ASI. Oke, jadi ASI tetap menjadi sebenarnya pilihan utama ya dok ya. SUFOR itu juga agak tricky sebenarnya ASI-nya. Jadi tetap kita kayaknya sebagai orang tua gitu, saya juga sebagai seorang ibu kayaknya juga memberikan SUFOR tuh harus benar-benar atas indikasi ya dok ya, pemberian SUFOR tuh ya. Oke. Nah dok, kita sekarang beralih ke gimana sih caranya kita tuh supaya apa ya, anak-anak kita tuh nggak mengalami stunting gitu. Sebenarnya pencegahannya tuh kayak gimana dok? Baik. Jadi sebenarnya udah ada beberapa step ya yang sudah didesain ini nih dari pemerintah, primer, sekunder, dan tersier. Nah yang primer ini bahkan
itu adalah yang dilakukan oleh orang tua dan tenaga kesehatan juga sebelum terjadi apa-apa. Jadi ini primer adalah pencegahan yang ditargetkan pada anak-anak yang tidak mengalami gagal tumbuh atau wave faltering tadi, tidak mengalami BB atau tinggi badan, berat badan di bawah usia. Jadi istilahnya anak yang normal. Pencegahannya itu apa? Ya berarti kita pada anak-anak normal ini pun kita sudah harus memastikan bahwa asupan protein, karbohidrat, lemaknya itu sudah cukup. Jadi jangan sampai anak-anak yang normal ini jadi gagal tumbuh. Karena seperti yang telah saya bilang tadi, gagal tumbuh itu dapat berkembang menjadi stunting. Itu yang pertama. Jadi kita harus memastikan bahwa Bapak Ibu benar-benar memantau pertumbuhan setiap bulan ya secara rutin di posyandu atau dokter anak, terutama pada usia balita tersebut. Dan untuk memastikan bahwa kandungan dari nutrisi yang diberikan, terutama protein hewani ya nih ya, itu cukup sesuai dengan takaran pada tiap usia. Selanjutnya ada yang pencegahan sekunder, itu terjadi untuk anak-anak yang sudah mengalami gagal tumbuh, namun belum yang sampai gizi buruk. Nah di situ ada tempatnya kita beri pangan khusus ya, yang mengandung kalori dan juga karbohidrat dan protein untuk mencegah dia tidak sampai dengan yang tadi sampai gizi buruk. Dan biasanya di situ sudah ada peran dari dokter anak, bukan hanya di posyandu atau puskesmas saja. Dan nanti yang tersiar tentunya untuk pasien-pasien yang sudah lebih berat ya, yang sudah dengan gizi buruk, dengan red flags ya, misalnya pasien-pasien yang tadi ada masalah infeksi kronis atau masalah bawaan kronis yang mengganggu pertumbuhannya dia sehingga menyebabkan stunting. Nah itu di bagian akhir nanti, di bagian tersier. Oke. Nah, dan sebenarnya pencegahan stunting ini tuh hanya bisa dilakukan setelah kita menjadi orang tua atau sebenarnya bisa kita persiapkan dari jauh-jauh hari, Dok, sebenarnya? Baik, tentu Dok. Seperti tadi itu sebenarnya pemerintah sudah memberikan beberapa upaya ya, terutama untuk ibu-ibu yang bahkan belum nikah nih, untuk perempuan-perempuan yang masih remaja. Tadi karena bisa terjadi anemia, sudah dari pemerintah akan memberikan tablet penambah darah misalnya, dan juga screening untuk anemia. Itu sudah jadi program. Dan selanjutnya untuk ibu-ibu yang sudah hamil, tadi juga tentunya kita harus screening rutin ya, untuk pertumbuhan janinnya, untuk kondisi dari anemianya, dan juga nutrisi lainnya. Sehingga ada beberapa program dari Posyandu yang memberikan diet khusus untuk ibu-ibu hamil. Ini memang disediakan jika mendaftarkan diri, seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita siapkan ya, bahkan sebelum kita hamil nih. Agar kita nanti menjadi ibu hamil yang dapat menghasilkan janin yang sehat juga, dan bayi yang sehat. Karena janin yang sehat cenderung akan menjadi anak yang sehat ya, Dok ya. Oke. Nah, Dok, dan kalau misalkan apa namanya, tadi kan dokter juga menyinggung bahwa cara pencegahannya adalah pemberian makanan yang adekuat ya, Dok ya. Nah, sekarang ini kan sering ngetren nih, Dok. Maksudnya kayak di sosial media pemberian MPASI double prohe gitu ya. Sebenarnya pemberian MPASI yang adekuat dalam mencegah terjadi stunting itu apakah perlu double prohe atau gimana sih, Dok, sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah mengetahui ya dari awal pemberian MPASI ini sekarang juga bisa diakses sebenarnya dari isi piringku ya, yang digermas dari Kemenkes. Itu sudah ada tampilan dari MPASI yang ideal pada tiap tahap usia. Jadi dari 6 sampai 9 bulan, 8 bulan, habis itu 9 bulan ke 12 bulan, dan selanjutnya di atas 1 tahun seperti itu. Sampai nanti di usia 2-3 bulan ya, sampai usia 2 tahun. Jadi nanti memang kandungan dari protein, karbohidrat dan lemak itu berbeda-beda, dan juga serat buah dan sayur pada tiap tahap usia. Tapi yang harus kita ketahui adalah tidak semua protein itu adalah sama. Jadi ada yang namanya protein hewani dan protein nabati. Lepas dari dia harus double-double ya, Dok ya, kita harus lebih mengutamakan si protein hewani. Karena protein hewani itu dia mengandung asam amino esensialnya lengkap dibandingkan protein nabati. Dan penyerapannya juga lebih baik di dalam pencernaan seorang anak. Ya, jadi itu termasuk ikan, telur, ayam, daging itu. Jadi dia tidak bisa menggantikan misalnya tidak bisa digantikan oleh yang protein nabati seperti tahu dan tempe. Jadi kadang-kadang kan ada ibu-ibu, Dok, saya udah ngasih protein tahu tempe nih, tapi kok mungkin tinggi badannya nggak baik-baik, berat badannya nggak naik-naik ya, karena dia tidak menggantikan peran si protein hewani itu. Oke, jadi sebenarnya bukan
pentingnya itu harus double protein Iya, hewan ya dok ya, kualitasnya tapi yang penting gitu. yang penting proteinnya tercukupi gitu. Iya, Kalau misalnya dia double protein tapi nabati dan misalkan ternyata cakupannya nggak cukup juga itu kurang ya dok iya ya betul gitu dok. ya. Oke. Dan itu bisa dilihat dari di buku Di Pink itu ada ya website dok? Oh ada, di di website buku ada. Pink juga ada di Oke. KIA, tapi juga di isi piringku itu nanti ada di Genmas atau Kemenkes ya, di web Kemenkes kalau nggak salah. Oke, jadi sebenarnya akses ilmunya Iya, gampang banget sudah ada didapat ya dok sebenarnya. ya. Iya. Oke, nah dok sebenarnya kan tadi kita yang bahas di awal bahwa sebenarnya penyebab stunting ini tuh sebenarnya multifaktor ya dok ya. Betul. Nah sebenarnya ada nggak sih dok peran pola asuh gitu yang bisa menyebabkan terjadi stunting gitu? Ada nggak dok? Untuk yang masalah stuntingnya, mungkin sebelum itu ya dok, yang gagal tumbuhnya dulu itu berarti itu kalau kita lihat secara pola asuh ya tentu kita harus memastikan feeding rules ya dok. Mungkin udah sering didengarkan juga oleh beberapa orang tua. Jadi feeding rules itu berarti dia jika saat makan, makannya harus sesuai waktunya. Jadi sudah ada pola jadwalnya ya dok ya. Jangan ganti-ganti jam ya. Dan misalnya itu juga dia harus duduk tenang, di kursi kalau bisa ya, lebih baik misalnya juga makan dengan orang tuanya biar dia ikut dan melihat aktivitas kita makan bersama, itu lebih ideal. Saat makan paling lama kita patokin sebenarnya 30 menit ya. Setelah 30 menit maksimal 1 jam sih. Itu jangan memaksakan anaknya makan lagi. Karena dapat menimbulkan sebuah efek negatif secara psikologisnya dia, bahwa makan itu misalnya kita marah-marahin ya dok, mungkin kita sudah tidak sabar nih ibu-ibu ya, sudah capek-capek masak, anaknya nggak doyan, nah itu ibu-ibu harap sabar dulu ya, sabar dulu, mungkin memang dia nggak mood ya, mungkin nggak sesuai selera anaknya, tetap kita semangat, ya latihan berikan selama 30 menit sampai 1 jam, namun jika tidak habis, ya udah nggak apa-apa, karena sudah tidak efektif lagi seperti itu. Dan tentu zaman sekarang ya dengan semua gadget-gadget ini kita harus memastikan bahwa jika dia makan dia fokus pada makanannya ya. Ya karena itu sebuah pengalaman sensoris juga dok. Jadi jangan sampai sambil dia makan nih atau kadang kan kita masih menunggangi ya, misalnya eyangnya, pengasuh selain bapak ibu di rumah sambil nonton TV, sambil nonton HP ya, YouTube, atau juga bahkan bermain dengan hal lain. Karena makan adalah sebuah pengalaman sensoris, jadi dia betul-betul melihat bentuk makanannya, dia merasakan teksturnya, dia mengunyah, itu semua berperan dalam keinginan atau perkembangan nanti pola makan anak ini akan bagus atau tidak sih, seperti itu. Oke. Jadi pasti ada relasinya dok ya, itu ya. Tadi yang rules itu, oke. Nah, dan seberapa besar sih dok sebenarnya effort dari pemerintah untuk menyelesaikan atau menanggulangi stunting ini sih dok sebenarnya? Iya dok. Jadi sudah masuk dalam Permenkes ya dok, bahwa pasien-pasien yang stunting ini adalah tanggung jawab dari dokter anak. Jadi memang kalau nanti di posyandu atau di fasilitas primer sudah terdapat adanya tadi gagal tumbuh, apalagi sampai stunting yang gizi buruk, itu sudah wajib bisa dirujuk ke dokter anak. Dan itu nanti untuk penyediaan susu khususnya, yang pangan olahan medis khusus itu wajib nanti akan dibantu juga oleh daerah atau RSUD. Jadi nanti itu sudah ada di Permenkes, seperti itu. Dan untuk pencegahan-pencegahan yang tadi saya telah bilang, itu juga sudah jadi program nasional ya, pemberian tablet penambah darah, seperti itu, untuk pangan untuk ibu hamil, dan juga untuk pelayanan penimbangan, untuk pemantauan berat badan di posyandu dan puskesmas ya tiap bulan. Tanpa, walaupun anaknya nggak sakit, itu juga dilakukan di fasilitas primer seperti itu. Oke, jadi sebenarnya pemerintah tuh bahkan udah masuk Permenkes ya dok ya. Iya. Jadi pemerintah tuh udah ngambil tindakan ya dok ya untuk mencegah stunting ini ya dok ya. Betul. Oke, nah kita tadi udah bahas nih udah dari A sampai Z lah ya dok ya mengenai stunting. Nah dokter ada nggak nih apa ya pesan yang untuk dibawa pulang lah untuk masyarakat sekitar tentang stunting ini? Baik, iya, oke. Jadi intinya ya papa mama atau untuk audiens kita di hari ini adalah bahwa pertumbuhan anak-anak ini benar-benar harus dipantau ya. Jadi bukan hanya pada saat kurvanya sudah mulai melandai atau sudah mulai turun, tapi bahkan sebelum itu kita harus memastikan bahwa kita tuh memberikan makanan yang berkualitas untuk anak-anak kita. Jadi proteinnya, karbohidratnya, lemak, dan juga serat-seratnya itu tercukupi. Dan jika misalnya sewaktu-waktu Bapak Ibu melihat bahwa memang kurvanya itu melandai, langsung konsultasi ke tenaga kesehatan. Karena hal tersebut semuanya dapat dicegah agar dapat menghasilkan perkembangan kognitif dan juga pertumbuhan yang baik dan optimal untuk anak-anak kita.
Oke, oke. Terima kasih banyak Dokter Mia. Ya, Kita terima udah kasih Dokter membahas Rita. banyak banget tentang stunting. Semoga pembahasan kita kali ini itu memberikan pencerdasan untuk masyarakat dan semoga juga kita semua lebih aware dan bisa mencegah untuk terjadinya stunting. Karena stunting ini juga sangat berpengaruh ya Dok ya terhadap nasib negara ini ke Iya, depannya. iya. Karena itu adalah penerus negara ini Iya, ya Dok ya, betul. anak-anak itu gitu. Oke deh, terima kasih untuk yang sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman supaya lebih banyak lagi yang bisa menonton dan mendapatkan manfaat dari podcast ini. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.